SHMH, Jabatan Asisten Pemerintahan dan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Banten, dilakukan oleh Bupati Banten, Bapak Dr. Hamsyah Aziki MSI, Ketua LPTK, Bapak Abdul Wahab SE MSI. Jumlah anggota kabinet 68 orang, mengikuti semua cabang lomba. Cabang adalah tilawah anak-anak dan hijau satu bis dan tilawah, mempunyai visi terwujudnya masyarakat Banten yang sejahtera, lahir batin berorientasi pada kemajuan keadilan kesejahteraan dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal. Andalan daerah, objek wisata, pemandian alam Eren Merasa, air terjun Besaktu, pemandian airport Cembaga, air terjun Suwoko, Pantai Barina, Pantai Seruni, rutan wisata gunung lokal, resort outdoor, daki, minum, showbar, nasi putih, pagi, jago, talas, hortikultura, kakao dan cengkeh. Inilah Kabupaten Banten. Mempunyai moto pembangunan, kita baik, Selayar baik, Banten baik. Moto perlombaan, kami datang sebagai juara dan pulang sebagai juara. Selanjutnya Kabupaten Baru yang akan melintas tepat di hadapan tamu utama. Bupati Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI, Wakil Bupati Askamata, pimpinan kafilah Dr. Insinyur Abusan MSI sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, pembina kafilah Dr. Haji Jamaluddin MAD sebagai Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Baru, penanggung jawab kegiatan Dr. Haji Ilham Jalil MAD, Kabak Kesra Pemerintah Kabupaten Baru. Jumlah kafilah 50 orang, terdiri dari ofisial 13 orang, peserta 17 orang, penggembira 20 orang. Visi-visi terwujudnya Kabupaten Baru lebih maju, sejahtera, taat azas, dan bermartabat yang bernapaskan keagamaan. Moto pembangunan hibrida, hijau, bersih, asli dan indah. Moto perlombaan, kami datang dengan sejuta harapan dan akan kembali dengan sejuta kenangan manis. Selanjutnya Kabupaten Bone, kabilah seleksi tilawatil Quran Kabupaten Bone ke-33 dipimpin oleh Kabak Kesra Bapak Haji Ilham, dilakukan oleh Bupati Bapak Dr. Haji Adi Baso Pasar Mangki Padalan MSI, Ketua Kabilah Haji Ilham SE MSI, Jabatan Kabak Kesra Bone. Jumlah kabilah 16 orang yang siap mengikuti 4 cabang yang diperlombakan, mempunyai visi pembangunan, penguatan daya saing dan peningkatan kualitas produk unggulan daerah, mempunyai moto prestasi season 40 terlu. Prestasi Kabupaten Bone dalam kancah RT dan STPH, peringkat ke-6 STPH ke-31 Kabupaten Tanah Toraja, peringkat kedua STPH 32 Kabupaten Sidrap, juara umum RTQ 32 di Kabupaten Bone. Program strategis menuju kesejahteraan rakyat menciptakan masyarakat Bone yang berequilibrium, mandiri, berdikari, sehat dan sejahtera. Falsafah hidup masyarakat Kabupaten Bone, Reba Sipatoko, Mali Siparepe, Malio Sipakaike. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Bulukumba. Bupati Haji Ali Muhtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Haji Ali Edi Manaf Esok, Sekretaris Daerah Muhammad Ali Saleh SHMSI, Ketua Kafilah Asisten Pemerintahan dan Esa Bapak Andi Baso Bintan SSTP. Jumlah kafilah 70 orang, terdiri dari peserta 20 orang yang siap mengikuti semua cabang lomba yang diperlombakan, ofisial 10 orang, panitia dan penggembira 40 orang. Julukan Buntapan Rita Lobi, moto kafilah Bulukumba datang untuk berprestasi, menang adalah tujuan kami. Prestasi peringkat 6 STPH ke-30 di Kota Parepare tahun 2017, peringkat 6 MTQ 30 di Malini Kabupaten Luhur Timur tahun 2018. Selanjutnya Kabupaten Nreka, sebutan Bumi Makserem Ulu, gelar lain Tanah Rikatara Tanah Riam Sungi. Pimpinan kabilah Bapak Dr. Haji Bapak, Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nreka,
dinangkudai oleh Bupati Bapak Ekonomis Haji Muslim Bado MPD. Jumlah anggota kafilah 19 orang. Cabang lomba yang diikuti tilawah 3 orang, dirjil 10 orang, tafsir 2 orang, hadis 4 orang. Cabang andalan semuanya diakui andalan. Pernah jadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006. Moto pembangunan Kabupaten Nreka, Gerbang Emas, Gerakan Membangun Kabupaten Nreka, Maju, Aman dan Sejahtera. Moto kafilah Kabupaten Nreka, kami datang berdakwah dengan tenang, kami pulang dengan senang membawa kemenangan. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Goa dengan gelar Buta Bersejarah. Pimpinan kafilah Dr. Dr. Sina MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Goa. Bupati Dr. Adnan Budita Isanian Imo SHMH. Bupati Bupati Haji Abu Naim Maya dan DSO LSI. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Abdul SAG MAG dan rombongan DPR Kabupaten Goa disertai dengan hadirnya para kepala SKPD dan camat Kabupaten Goa, struktural Kementerian Agama Kabupaten Goa, kepala KUA Kecamatan Kabupaten Goa dan kepala madrasah se-Kabupaten Goa. Jumlah anggota kafilah Polri 10 orang, Polri 9 orang. Prestasi juara 1 umum MTQ tahun 1998 JT, juara 2 umum MTQ tahun 2000 di Takalar, juara 1 umum MTQ tahun 2008 di Benoman, juara 9 umum MTQ tahun 2018 di Jawa Timur, juara 6 umum MTQ tahun 2018 di target insya Allah masuk 3 besar. Selanjutnya Kabupaten Jeneponto, kafilah STIH Kabupaten Jeneponto ke-33 yang dikenal dengan Buta Puratia dengan ciri khas kata, jarang, kontrol dan contoh kuda, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jeneponto Bapak Haji Faris Yasin SEMSI, dinamai oleh Bupati Bapak Haji Iksan Iskandar MSI, Wakil Bupati Bapak Haji Faris Yasin SEMSI, Sekretaris Daerah Bapak Muhammad Arifin Nur SHMH. Jumlah kafilah 99 orang, terdiri 18 peserta, 6 orang tamu, 5 orang gadisnya, 15 orang Tuan rumah. yang berbeda, mempunyai visi pembangunan, berdaya saing, maju, religius dan berkelanjutan. Jeneponto dengan julukan Jeneponto Turatea Ratu Kunci, berkafilah, datang bertanding, bersilaturahmi, pulang membawa piala. Selanjutnya tuan rumah Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan membentang dengan hamparan 130 pulau dan panjang garis pantai sekitar 16 kilometer lebih. Kepulauan Selayar kaya akan keindahan alam daripada pantai dan alat bawah laut. Tidak salah jika bisa mengulang julukan Kepulauan Selayar kerap pula disebut sebagai surga wisata bahari. Sebagai promosi sedang dilaksanakan dalam rangka tujuan tersebut. Salah satunya adalah visi menjadikan Selayar sebagai pusat distribusi logistik Indonesia Timur, kawasan ekonomi khusus pariwisata dan tujuan besar pembangunan industri perikanan terpadu di daerah ini. Sebagai tuan rumah SDIH tingkat provinsi Sulawesi Selatan ke-33 tahun 2023 menjadi bukti nyata kiprah Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan event berskala regional bahkan nasional. Kesuksesan SDIH Sulawesi Selatan tahun 2023 di Bumi Tanah Doa akan menjadi bukti gerak langkah Kepulauan Selayar menuju daerah yang terdepan. Saat ini Selayar sedang memacu diri untuk menjadi salah satu daerah yang maju dan memiliki daya saing yang kuat di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Basri Ali dan Haji Saiful Arif SH. Dan saat ini kita tempat kami kehormatan kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya Selayar tuan rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah kafilah tuan rumah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tuan rumah, mantap.
dengan pakaian seragam yang bervariasi turut memeriahkan STIH ke-33 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Benar sekali. Dan tentunya Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tekad untuk menjadi juara umum di seleksi tilawatul Quran dan hadis ke-33 di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan semoga Kepulauan Selayar bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi 23 kabupaten kota yang lain yang hadir sejak 2 hari yang lalu di bumi tanah doang. Baik, saat ini kita masih menyaksikan melintas di depan panggung kehormatan kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Sudah ada 9 kabupaten yang sudah kita saksikan dan saat ini masih melintas kafilah dari Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tuan rumah. Selanjutnya, Kota Makassar. Seleksi tilawatul Quran dan hadis ke-33 Kota Makassar ini dipimpin langsung oleh Bapak Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Wali Kota Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wakil Wali Kota Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, Kabak Kesra Bapak Muhammad Syarif SSTP MSI, Ketua Kafilah Bapak Detrandos Haji Tompo MHI, Kepala Seksi Dimas Islam Kemenak Kota Makassar. Jumlah kafilah 20 orang yang siap mengikuti 20 cabang yang diperlombakan. Jumlah pelatih 6 orang, jumlah ofisial 44 orang, mempunyai visi dan misi memperkuat keimanan umat Kota Makassar dan sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan baik bersahabat. Motto kafilah datang untuk berlomba membangun ukhuwah Islami menuju juara umum. Mempunyai beberapa prestasi: juara umum MTQ di Pilopa tahun 2008, juara 2 STQ di Kabupaten Takalar 2015, juara umum STQH di Kabupaten Tanah Toraja tahun 2019, juara 2 MTQ online di Kabupaten Pangkep tahun 2020, juara 2 MTQ di Kabupaten Bode tahun 2022. Falsafah hidup masyarakat Kota Makassar. Sekali layar terkembang, pantai hidup surut ke pantai. Selanjutnya berikan aplaus yang meriah untuk Kota Palopo. Wali Kota Dr. Haji Muhammad Idris Amir MH, Ketua Kafilah Wakil Wali Kota Dr. Insinyur Haji Rahmat Mas Iman Daso MSI, Wakil Ketua Kafilah Dr. Haji Jufri MA sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama. Jumlah kafilah 70 orang. Cabang lomba yang diunggulkan tilawah dewasa putri, tahfiz 30 juz, hafalan 500 hadis. Prestasi juara umum pertama pada MTQ ke-26 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010 di Palopo, juara umum 4 pada MTQ 31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 di Baru, juara umum 8 pada MTQ 30 tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur. Julukan Palopo Kota Idaman, indah, damai, aman, dan nyaman. Moto kafilah, datang, senang, menang, insya Allah. Selanjutnya, Kota Parepare. Wali Kota Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Haji Pangeran Rahim, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asyaat APMSI, mempunyai visi daerah terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter. Pimpinan kafilah Bapak Muhammad Islam SPTN AGM, Kepala Bagian Kesra Sekdako Parepare. Pembina kafilah Haji Hidriani SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Untuk mengikuti STIH, datang untuk mempererat silaturahim dan tulang membawa kebahagiaan. Selanjutnya yang akan melintas adalah Kabupaten Luwu dengan gelar Bumi Sawer Gadi. Pimpinan kafilah Dr. Haji Sulaiman MM
sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Bupati Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD, dan jumlah anggota kafilah yang hadir 100 orang. Cabang lomba yang diikuti tilawah anak, tilawah dewasa, usia 1, 5, 10, 20 juz dan hadis 10 dan 500. Prestasi yang pernah diraih peringkat 8 STQH 32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 di Kabupaten Sidrap. Moto Bumi Saweri Gading Wanua Mapatuoi Naiwai Alena. Moto kafilah, kami datang, kami berjuang, kami menang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Kabupaten Luwu Timur. Kafilah STQH Kabupaten Luwu Timur ke-33 dipimpin langsung oleh Bapak Ibu Aini Edis Andrika SSTP MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Luwu Timur. Dinanggodai oleh Bupati Bapak Detradus Haji Budiman MPD, Ketua Kafilah Ibu Aini Edis Andrika SSTP MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Luwu Timur. Jumlah kafilah 19 orang, jumlah pelatih 10 orang, dan jumlah ofisial 31 orang. Mempunyai moto kafilah, raih prestasi, harus